Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai lambang Pancasila dan butir-butir Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat menyebutkan teks Pancasila. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan lambang-lambang Pancasila. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan butir-butir Pancasila. Lambang Pancasila. Indonesia memiliki lambang Pancasila sebagai salah satu simbol nasional yang menandakan identitas negara. Perancang lambang negara Indonesia adalah Sultan Hamid II yang menggambar seekor burung Garuda berwarna emas dengan berkalungan perisai yang di dalamnya bergambar simbol-simbol Pancasila. Burung Garuda tersebut mencengkram seutas pita putih yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita membahas mengenai lambang Garuda. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Antara lain 45 helai bulu di leher, 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, 8 helai bulu pada ekor. Jika disatukan jumlah itu melambangkan 17 Agustus 1945 yang menjadi Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Selain itu, burung Garuda Pancasila juga memuat perisai di bagian dada. Perisai itu memiliki 4 lambang yang memaknai 5 sila Pancasila, yaitu kepala benteng, rantai, pohon beringin, padi, dan kapas. Seperti jumlah bulu, lambang pada perisai itu juga memiliki artinya sendiri. Mari kita membahas lambang bintang. Bintang emas merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang bintang tersebut memiliki makna sebagai sebuah cahaya, yaitu yang dipancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia. Kemudian latar belakang hitam pada lambang bintang emas tersebut menggambarkan warna alam berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segalanya di muka bumi ini. Yang kedua, rantai emas. Simbol rantai emas merupakan sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol rantai disusun dengan 17 gelang yang saling menyatu. Artinya sebagai manusia kita harus saling membantu dan tolong-menolong. Selain itu, maka rantai berbentuk persegi 4 merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran menggambarkan perempuan. Maka rantai tersebut melambangkan hubungan timbal balik antar umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, pohon beringin. Simbol pohon beringin merupakan sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin memiliki akar yang menjulur ke bawah dan diartikan sebagai tempat berteduh dan berlindung. Akar tunjang yang kuat dalam simbol pohon beringin menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Sementara ranting-ranting pada pohon beringin menggambarkan Indonesia yang memiliki banyak suku, budaya, dan agama tapi tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Simbol keempat yaitu lambang kepala benteng. Simbol kepala benteng dijadikan sebagai dasar pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh Kemah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Benteng dianggap sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Saat benteng berkumpul menjadi lebih kuat dan sulit diserang lawan. Sama halnya dengan manusia, saat mengambil suatu keputusan harus dilakukan secara musyawarah, salah satunya dengan cara berdiskusi dan berkumpul. Yang kelima, padi dan kapas. Simbol padi dan kapas dijadikan sebagai dasar pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi melambangkan ketersediaan makanan, sementara kapas ketersediaan pakaian. Dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian, manusia akan bisa bertahan dan hidup dengan nyaman. Padi dan kapas juga mempunyai makna bahwa kebutuhan rakyat Indonesia semuanya adalah sama tanpa melihat status dan kedudukannya. Mari kita membahas mengenai butir-butir Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Butir-butir pengamalan Pancasila pada awalnya terdiri
dari 36 butir, tapi kemudian mengalami perkembangan atau penyempurnaan menjadi 45 butir. Butir-butir pengamalan Pancasila ini dirumuskan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari seluruh rakyat Indonesia. Mari kita membahas butir-butir sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, rakyat Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Butir-butir sila ketiga Persatuan Indonesia. Mampu menempatkan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Butir-butirnya yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6. Dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 9. Suka bekerja keras. 10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Baiklah, setelah pembahasan materi lambang Pancasila dan butir-butir Pancasila, tugasnya yaitu hafalkan teks Pancasila beserta lambang-lambangnya dan butir-butir Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.